Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini teman-teman bersama dengan Ustazah Cahya dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa Allah memudahkan kita dalam menyerap segala informasi dan materi hari ini. Baik, Ustazah akan lanjut ke slide berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah memasuki di tema ketiga, yaitu berkaitan dengan peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema pertama adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, di pekan kemarin Ustazah menginformasikan berkaitan dengan operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk di pertemuan sekarang, Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan dulu berkaitan dengan temanya sebelum kita masuk kepada materi pokoknya. Di tema ketiga subtema 1 berkaitan dengan hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat ke-22 yang artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali pemberi rezeki kepadanya. Nah, di sini Allah sudah menginformasikan kepada kita jika Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai manusia, tapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain untuk keperluan kita di bumi, seperti tumbuhan dan hewan. Nah, dari hewan-hewan yang kita ketahui, ternyata kita bisa mengetahui jenis-jenis pengelompokan hewan berdasarkan dengan makanannya, tempat hidup, alat gerak, lalu cara berkembangnya dan penutup tubuhnya. Kalau hewan-hewan yang pengelompokan hewannya berdasarkan dengan jenis makanannya, yang seperti kita ketahui, ada hewan pemakan tumbuhan yaitu disebut dengan herbivora. Lalu hewan pemakan daging disebut dengan karnivora, hewan pemakan segala disebut dengan omnivora, dan hewan pemakan serangga disebut dengan insektivora. Lalu ada hewan yang kita kelompokkan berdasarkan dengan tempat tinggalnya atau tempat hidupnya. Salah satunya adalah hewan yang tinggal di air, baik itu di air tawar ataupun di air asin. Yang teman-teman ketahui, ada apa saja? Ada paus, ada hiu, ada ikan mas, ada ikan apa lagi? Ada ikan gurame, betul. Lalu ada gurita, ada cumi. Nah, itu adalah hewan-hewan yang bisa kita ketahui berdasarkan dengan tempat tinggalnya, yaitu di air. Kalau di darat ada apa saja? Banyak ya. Ada kucing, lalu ada ayam, ada itik, ada bebek, ada kuda, ada sapi, dan yang lain sebagainya. Lalu ada hewan yang bisa hidup di antara keduanya, ada darat, ada air, yaitu salah satunya adalah kura-kura, betul. Dan satu lagi kita bisa ketahui yaitu buaya. Buaya bisa beradaptasi di air maupun bisa beradaptasi di darat. Lalu ada hewan yang bisa kita kelompokkan berdasarkan dengan alat geraknya. Alat geraknya seperti kaki, seperti sayap, perut dengan kaki. Jadi ada dua ya, ada perut dan kaki. Kalau kaki sendiri yang teman-teman ketahui sudah banyak ya yang biasa kita lihat. Ada kucing, ada kambing, ada domba, ada sapi, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Lalu ada alat gerak hewan yang dikelompokkan dengan alat gerak sayap seperti kupu-kupu, lalu belalang, lalu burung, dan lain sebagainya. Lalu ada hewan yang dikelompokkan berdasarkan alat geraknya itu perutnya. Ada cacing, ada ular. Nah, itu adalah jenis-jenis hewan yang menggunakan alat geraknya itu perut. Lalu kalau hewan yang perut dengan kaki apa contohnya? Seperti cicak, tokek, kadal, lalu apalagi dan buaya. Benar sekali. Lalu
ada hewan yang kita ketahui berdasarkan dengan cara perkembangbiakannya. Ada 3 ya, yaitu ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Kalau ovipar adalah hewan yang cara berkembangbiaknya yaitu dengan cara bertelur. Lalu ada vivipar, yaitu adalah hewan yang cara berkembangbiaknya dengan cara melahirkan. Lalu ada hewan yang cara berkembangnya bisa 2, bisa bertelur dan juga bisa melahirkan. Lalu ada pengelompokan hewan berdasarkan dengan penutup tubuhnya. Seperti apa? Seperti cangkang pada kepiting, pada keong, lalu pada kerang, pada kura-kura. Lalu apalagi contohnya seperti penutup pada tubuhnya ada panda. Panda penutup tubuhnya dengan apa? Dengan rambut, betul. Karena dia termasuk ke dalam hewan mamalia. Lalu penutup tubuhnya dengan bulu, yaitu burung, ayam, apalagi dan bebek. Benar sekali. Nah, tadi saya sudah menyampaikan berkaitan dengan jenis-jenis pengelompokan hewan atau binatang. Nah, untuk sekarang Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan jenis-jenis pengelompokan tumbuhan. Nah, pengelompokan tumbuhan berdasarkan keping bijinya. Ada yaitu monokotil dan dikotil. Lalu yang kedua, pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. Ada 4, ada tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung, dan tulang daun menjari. Lalu ada lagi pengelompokan tumbuhan berdasarkan dengan akar. Ada tumbuhan akar berserabut dan tumbuhan berakar tunggang. Lalu yang terakhir ialah pengelompokan tumbuhan berdasarkan dengan batangnya. Ada batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Nah, itu adalah jenis-jenis pengelompokan pada tumbuhan. Alhamdulillah, Ustazah sudah menyampaikan berkaitan dengan temanya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke pokok inti pembahasan di materi matematika. Seperti yang di awal Ustazah sudah sampaikan, jika untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman semua kita sama-sama belajar berkaitan dengan perkalian dan pembagian pada suatu pecahan. Nah, di sini di awal Ustazah akan menginformasikan berkaitan dengan perkalian pada pecahan. Nah, untuk di perkalian pada pecahan ini, teman-teman mengenal untuk perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Untuk yang pertama, Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan perkalian pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini Ustazah langsung memberikan contoh soalnya. Di contoh soal nomor 1, kalian bisa lihat ada contoh perkalian 3/4 dikali 5/6. Nah, jika dalam perkalian suatu pecahan, kita tidak perlu mengkalikan silang. Nah, dalam perkalian pecahan, teman-teman mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 15 dan 4 dikalikan 6 hasilnya adalah 24. Maka hasil dari perkalian 3/4 dikali 5/6 sama dengan 15/24. Nah, untuk contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat di soal nomor yang kedua ada perkalian 4/5 dikali 6/7. Berarti seperti yang tadi Ustazah sampaikan, jika perkalian kita tidak perlu mengkalikan silang. Kita cukup pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 4 dikali 6 hasilnya 24. 5 dikali 7 hasilnya 35. Ini untuk perkalian. Apakah teman-teman sudah paham? Baik, Ustazah akan beri contoh yang lain. Di sini soal nomor 3. 7/8 dikali 4. Wah, di sini tidak ada penyebutnya.
Jika tidak ada penyebutnya, bagaimana caranya? Nah, karena 4 di sini tidak memiliki penyebut, sebenarnya 4 di sini tidak sendiri, dia ada penyebutnya yaitu per 1. Hanya saja dalam pecahan, jika penyebutnya 1 tidak perlu dituliskan. Jadi, ketika dikali maka hasilnya akan sama. Berarti kita hanya mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 7 dikalikan 4 hasilnya adalah 28 dan 8 dikalikan 1 adalah 8. Jika dalam perkalian tidak ada penyebut di bawahnya, kalian boleh langsung menuliskan 8. Karena nilai 4 di sini atau dengan bilangan yang lain, pernya adalah penyebutnya adalah 1. Contoh lain, misalkan kalian bisa lihat di soal nomor 4, perkalian 2/7 dikali 7. Nah, karena di sini 7 ini tidak memiliki penyebut, tidak dituliskan penyebutnya, kita langsung saja. Berarti pembilang dikalikan pembilang, 2 dikalikan 7 hasilnya 14 dan kita langsung tulis saja penyebutnya yaitu 7. Karena sebenarnya untuk penyebut yang hanya pembilangnya hanya penyebutnya hanya 1, lambang bilangannya tidak perlu kalian tulis. Jadi langsung saja ditulis di sini 14/7 hasilnya. Nah, itu untuk perkalian pada pecahan biasa. Lalu bagaimana dengan perkalian pada pecahan campuran? Di sini Ustazah sudah memberikan 2 contoh soal untuk perkalian pada pecahan campuran. Di sini contoh yang pertama ialah 4/2/3 dikali 21/4 sama dengan, nah jika bentuknya dalam pecahan campuran, maka kita harus rubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa, benar. Berarti 3 dikalikan 4 hasilnya 12 ditambah 2 maka hasilnya adalah 14, betul. Jadi 14/3. Lalu lakukan hal yang sama, kita rubah pecahan campuran menjadi ke dalam pecahan biasa. 4 dikalikan 2 hasilnya adalah, untuk pecahan yang di samping, kita rubah juga ya ke dalam pecahan biasa. 4 dikalikan 2 ditambah 1, maka hasilnya ialah 9/4. Nah, untuk pecahan campuran, agar kita lebih mudah dalam penyederhanaannya, kita akan menyederhanakan dari bentuk pecahan ini. Jadi dari 14/3 dikalikan 9/4, kita sederhanakan dulu. Jika memiliki pembilang dengan penyebut yang berada di sampingnya sama, kita bisa perkecil lagi atau kita bisa sederhanakan. Di sini Ustazah sudah membuat penyederhanaan dari bentuk pecahan biasa ini. Di sini ada 14/3 dikali 9/4. Di sini kita lihat dulu ya penyebutnya di yang bawah. Ada 3 dan ada 9. Nah, di sini 3 dan 9 bisa kita sama-sama dibagi menjadi 3. 3-nya kita bagi dengan 3, maka hasilnya 1. Dan 9 bisa kita bagi dengan jumlah yang sama yaitu 3, 9 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 3. Lalu kita bisa lihat, nah 14 dengan 4 yang di sini. Kita bisa bagi dengan angka berapa? Angka 2, betul sekali. Berarti kita bagi ya, untuk kita menyederhanakan. 14 kita coret, kita bagi 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7 dan 4 kita bagi 2 maka hasilnya 2. Nah, berarti bentuknya seperti apa? Kita langsung menuliskan saja di sini. 14-nya kita rubah menjadi 7 karena tadi kita sudah bagi dengan 2
per 1. Tadi tiganya kita sudah bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 1. Dikali 3 per 2. Dari mana 3 per 2 tadi? 9 di sini kita sudah bagi dengan 3. 3 hasil dari pembagian 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Lalu 4 kita sederhanakan lagi, kita bisa bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya langsung mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 7 dikali 3 hasilnya 21. Dan 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2. Nah, karena di sini kita bisa lihat bentuknya adalah pecahan campuran, kita bisa sederhanakan menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 21 dibagi 2, berapa kira-kira? Hasilnya adalah yang mendekati 10, 1 per 2. Jika 2 dikalikan 10, maka hasilnya 20, lalu ditambah 1, hasilnya 21. Berarti bentuk pecahan biasa 21 per 2, hasilnya adalah 10, 1 per 2. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh yang lain. Bisa kita lihat 5 per 3 dikali 4, 1 per 5. Nah, kita rubah pecahan campuran ini menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 3 dikali 5 dan ditambah 5. Maka hasilnya adalah berapa? 3 dikali 5 hasilnya 15, ditambah 5 hasilnya adalah 20 per 3. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan yang berada di sampingnya. 5 dikalikan 4 hasilnya 20. Lalu ditambah 1 maka hasilnya 21 per 5. Nah, di sini Ustazah juga menyederhanakan lagi dari bentuk pecahan biasa ini. Kita lihat ya pembilang dengan penyebut dari masing-masing pecahan. Di sini kita lihat pembilangnya pada angka 20 dan penyebut yang berada di sampingnya. Nah, kita bisa lihat 20 dan 5 kita bisa bagi dengan angka berapa ya? Yang tidak menyisakan. Berarti kita bisa membaginya dengan angka 5, betul, agar 5-nya bisa dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 1. Kita coret ya. Dari yang 20 dulu. 20 dibagi 5, maka hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat yang berada di sampingnya. Penyebutnya ada 5. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Lalu bagaimana dengan penyebut dan pembilang yang lainnya? Bisa kita sederhanakan. Nah, di sini kita bisa lihat dari pembilang yang 21. Nah, 21 bisa kita bagi dengan berapa? Bisa kita bagi dengan 3, betul. Karena penyebutnya di sini 3 di bawah 20, maka kita bisa bagi 3. Berarti 20-nya kita bagi dengan angka 3, hasilnya yang didapat adalah 7, dan 3 di sini kita bagi 3, maka hasilnya adalah 1. Dan langsung saja kita rubah ke dalam bentuk perkalian biasa. Berarti kita tulis, karena bentuk 20 per 3 ini sudah dirubah, maka kita rubah menjadi seperti ini, 4 per 1. Oke, lalu dikalikan 21 per 5 kita sudah sederhanakan menjadi 7 per 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung mengkalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 4 dikalikan 7 hasilnya adalah 28. 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Nah, jika bentuknya seperti ini, teman-teman boleh rubah menjadi bilangan bulat saja langsung, yaitu 28. Oke. Alhamdulillah, itu berkaitan dengan perkalian pada pecahan campuran.
Nah, untuk yang selanjutnya, Ustazah akan menginformasikan berkaitan dengan pembagian pada pecahan. Di sini Ustazah juga sudah membagi dua materinya, yaitu pembagian pada pecahan biasa dan pembagian pada pecahan campuran. Nah, untuk pembagian pada pecahan campuran, kita memiliki rumus pembagian pecahan. Di sini Ustazah sudah menuliskan rumusnya. A per B dibagi C per D, maka akan berubah menjadi A per B. Dia akan dari bentuk simbol pembagian ini berubah menjadi simbol perkalian. A per B dikali D per C. Kita tukar posisi antara C dan D. Maka ketika dalam bentuk perkaliannya, kita tukar posisinya D per C. Nah, di sini Ustazah langsung kepada contoh soalnya yang di bawah. 3 per 5 dibagi 1 per 7. Caranya, tadi kita ingat bersama-sama rumusnya. Kita tulis 3 per 5 sama dikali 7 per 1. Tadi bagaimana kalau hasil baginya? Yaitu kita tukar posisinya. Karena yang dibaginya adalah 1 per 7, maka kita tukar posisinya menjadi 7 per 1 seperti ini. Nah, jika kita sudah tukar, kita langsung kepada operasi perkaliannya saja. Berarti langsung pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebutnya. Berarti 3 dikalikan 7 hasilnya adalah 21. Dan 5 dikalikan 1 hasilnya adalah 5. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Namun kita bisa sederhanakan lagi. Nah, di sini kita sederhanakan. Jika 21 per 5. Nah, berarti kita bisa menyederhanakannya. Kita rubah menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita bisa rubah menjadi 4 1 per 5. Dari mana 4 1 per 5? Kita menyederhanakan dari bentuk pecahan biasa menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Contoh yang lain, Ustazah akan memberikan contoh yang lain. Di sini untuk pecahan biasa, 5 per 6 dibagi 2 per 3. Nah, kita harus ingat rumusnya. A per B dibagi C per D. Maka berubah menjadi A per B dikali D per C. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ustaz sudah diinformasikan 5 per 6 dibagi 2 per 3. Maka bentuk pecahan yang pertama masih tetap sama. Lalu untuk bentuk pecahan yang di sampingnya dirubah posisinya menjadi 3 per 2. Hasilnya kita langsung kalikan saja. 5 dikalikan 3. Hasilnya berapa? 15. Betul. Dan 6 dikalikan 2. Hasilnya adalah 12. Nah, dari bentuk pembagian ini bisa tidak kita sederhanakan? Bisa, kita bisa membaginya menjadi menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Coba kita bagi ya. 15 per 12 bisa kita sederhanakan menjadi dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 1 per 12. Penyebutnya 12 dan pembilangnya adalah 3. Karena 12 dikalikan 1 hasilnya 12 ditambah 3 hasilnya 15. Kita bisa sederhanakan. Walaupun di sini adalah pecahan biasa, contohnya kita bisa sederhanakan menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran untuk pembagian pada pecahan. Nah, contoh yang lain, Ustazah sudah memberikannya di bawah. Kalian bisa lihat, 7 per 5 dibagi 4 per 8. Sama dengan, kita rubah
menjadi perkalian. 7/5 dikali tadi yang ini kita tukar posisinya menjadi 8/4. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung mengkalikan saja. 7 dikalikan 8 hasilnya adalah 56 dan 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20. Nah, bagaimana jika bentuknya sama-sama genap 56 dengan 20? Kalau misalkan bentuknya genap, kita bisa rubah, kita bisa sederhanakan lagi. Kita bisa sederhanakan dari 56/20. Kira-kira 56 dan 20 kita bisa bagi dengan angka berapa ya? Coba, angka berapa yang bisa kita bagi dengan 56/20? Kita mau sederhanakan. 56/20. Kita bisa sederhanakan dengan pembagian. Dengan pembilang berapa? Bisa kita bagi dengan pembilang 2. 56 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? 28. Lalu 20 dibagi 2 bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 10. Nah, sampai sini teman-teman juga sudah boleh menyelesaikan. Lalu bagaimana? Apakah 28 ini bisa kita bagikan lagi? Tentu bisa teman-teman. Ada yang tahu jika diperkecil lagi maka hasilnya berapa? Kita bisa bagi 2 lagi ya, betul. 28/10 bisa kita perkecil lagi. Nah, 28 bisa kita bagi dengan 2, betul. Lalu 10-nya bisa kita bagi dengan 2, maka bisa kita sederhanakan lagi. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini bisa menjadi nilai akhir, menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa. Teman-teman boleh merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa atau merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan 2 contoh. Kalian bisa lihat ya. Contoh yang pertama ialah 6/2/3 dibagi 1/4/6. Nah, kita rubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita rubah ya. 3 dikali 6 hasilnya 18 ditambah 2 hasilnya adalah 20/3. Dibagi, nah 1/4/6. Nah, kita rubah juga menjadi dalam bentuk pecahan biasa. 6 dikalikan 1 hasilnya 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10/6. Sama dengan, nah kita harus ingat rumusnya. Berarti 20/3 kita rubah bentuk dari simbol bagi ini menjadi simbol perkalian. Simbol bagi kita rubah menjadi ke dalam simbol perkalian. Nah, berarti 10/6 kita tukar posisinya menjadi 6/10. Oke, di sini Ustazah sudah menyederhanakan. Kita coba menyederhanakan dari bentuk pecahan 20/3 dikali 6/10. Kita sederhanakan ya. Kita lihat pembilangnya pada angka 20 dan penyebutnya pada angka 10. Kita lihat angka berapa yang bisa kita bagi dengan 20 dan 10 ini. Kita paling sederhanakannya, Ustazah membaginya dengan angka 10. 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Lalu 10 dibagi 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu bagaimana dengan 6-nya dan
3 pada penyebut yang berada di sampingnya. Kita bisa sederhanakan. Nah, di sini Ustazah akan menyederhanakan, akan membagi 3. Jadi, penyebutnya kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1 dan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi, jika sudah disederhanakan, kita langsung kepada perkaliannya. Berarti 2/1 dikali 2/1. Maka hasil yang didapat adalah berapa? Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 2 dikali 2 hasilnya 4, 1 dikali 1 hasilnya 1. Jika penyebutnya 1, tidak perlu ditulis. Berarti teman-teman hanya perlu menulisnya 4 saja. Nah, contoh yang lain di soal yang nomor 2. 1/4 dibagi 2/3. Kita rubah bentuk pecahan campuran ini menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 4 dikalikan 3 hasilnya 12 ditambah 1 hasilnya adalah 13/4. Lalu lakukan hal yang sama. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 ditambah 2 jadi 8/3. Berarti hasil yang didapat adalah 13/4 dibagi 8/3. Kita harus ingat rumusnya kalau pembagian. Berarti 13/4 dikali simbol bagi ini berubah menjadi perkalian. Berarti kita tukar posisinya dari 8/3 menjadi 3/8. Maka kita langsung saja kepada perkaliannya. 13 dikalikan 3 hasilnya adalah 39. Lalu 4 dikalikan 8, maka hasilnya adalah 32. Nah, kalau yang di soal yang di atas, teman-teman boleh menyederhanakan jika bisa dari bilangan tersebut. Nah, kalau di bagian soal yang di bawah, Ustazah langsung mengkalikan hasilnya saja. Maka hasil yang didapat adalah 39/2. 39/32, mohon maaf. Dan dari pecahan ini kita bisa sederhanakan lagi atau kita bisa rubah menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Maka hasil yang dapat adalah 1/7/32. Jadi teman-teman bisa memakai dengan 2 cara, mau dengan cara yang di atas ataupun dengan cara yang di bawah. Hasilnya sama-sama karena bentuk pecahan itu kita sampai ke akhirnya ke dalam bentuk penyederhanaan pada pecahan. Oke, Ustazah akan ulangi lagi untuk perbedaan antara soal yang pertama dengan soal yang kedua. Di sini Ustazah tekankan, jika dalam pembilang dan penyebutnya bisa kita sederhanakan, maka kita bisa bagi dari pembilang dan penyebutnya dengan pembilang yang sama. Tadi 20/3, Ustazah beri contoh di soal yang pertama, di bagian atas ini. Nah, Ustazah beri persegi. Nah, di sini bentuk pecahannya 20/3 dikali 6/10. Nah, kita bisa sederhanakan dari pembilang yang ada di samping dan penyebut yang ada di sampingnya. 20 bisa kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 2, dan 10 dibagi 10 sama-sama dibagi 10, hasilnya adalah 1. Lalu pembilang yang di atasnya ada 6 dan penyebut yang di sampingnya ada 3. Nah, ini kita bisa sama-sama bagi dengan angka
3. 6 bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 2, dan 3 bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 1. Maka langsung kepada perhitungannya 2/1 dikali 2/1, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti hasilnya adalah 4/1. Kalau penyebutnya 1, tidak perlu ditulis, cukup ditulis dengan angka 4 saja. Nah, lalu bagaimana dengan soal yang di bawah? Nah, soal yang di bawah ini kita tidak bisa sederhanakan menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau dibagi, maka hasilnya akan menyisa. 13 bisa tidak dibagi dengan 3? Tidak bisa, maka hasilnya akan menyisakan dari pembagiannya. Kalau 8 bisa tidak dibagi dengan 3? Tidak bisa. Lalu, kalau yang di sampingnya 3 bisa kita bagi dengan 3? Bisa. Tapi kalau 4 di sini kita bisa bagi dengan 3 tidak? 4 dibagi 3 akan menyisakan pembagiannya. Berarti kita langsung kepada konsep perkaliannya. 13 dikalikan 3 hasilnya 39, dan 4 dikalikan 8 hasilnya adalah 32. Dan kita sederhanakan, kita rubah menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 17/32. Nah, seperti itu untuk penjelasan pada pembagian pecahan campuran. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama-sama berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman cukup mengenal pada perkalian dan pembagian pada pecahan biasa dan campuran. Semoga informasi yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman boleh bertanya kepada kedua orang tuamu, ayah dan bunda. Nah, selain Ustazah menyampaikan berkaitan dengan materinya, Ustazah juga menyampaikan berkaitan dengan temanya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan segala bentuk rezekinya untuk kita. Berarti kita sebagai manusia patut bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung pada video ini. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah fokus untuk mendengarkan dan melihat video ini. Mohon maaf apabila dalam pembahasan yang Ustazah sampaikan ada kekurangan ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.